Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia dan bebas dari segala penderitaan. Semoga kita semua yang masih diberikan kesempatan berdiam dalam kendaraan yang hebat ini yang bernama tubuh, di sisa usia kita selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber kesejahteraan, sumber keberkahan bagi semua makhluk. Setiap bangun tidur tekadkan dalam diri, tidak boleh lagi ada orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu saya. Tidak boleh lagi ada orang yang terluka hatinya dengan kata-kata saya. Coba tekadkan setiap pagi itu. Sehingga setiap hari kita selalu waspada. Ketika seseorang menjadi sumber cinta bagi semua makhluk, hadiah cinta itu adalah dicintai. Itu akan menjadi benteng yang luar biasa untuk keselamatan kita, lahir batin kita. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan hari baru untuk belajar hal baru, kesadaran baru, pikiran baru. Dan oleh karena itu, jadilah gelas kosong. Gelas yang tidak ada isinya, gelas yang tidak ada tutupnya, gelas yang selalu berada di titik yang terendah. Biarlah semesta mengisi gelas kosong kita. Karena hanya dengan tangan terbuka, semua hal baru akan datang kepada kita. Mereka yang tangannya terkepal, selalu tertutup, tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali melukai pihak lain. Oleh karena itu kita bersyukur atas anugerah hidup yang masih diberikan pada kita, bersama-sama memuji Allah dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali belajar kesadaran hari ini, bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah. Semoga Allah membukakan pintu kecerdasan kita, membukakan pintu kesadaran kita, seraya menyapa asmanya dengan kelembutan dan cinta, dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judul kita hari ini mungkin sangat mengejutkan. Karena judulnya religius tapi tidak bahagia. Religius tapi tidak bahagia. Karena harusnya kalau sudah religius ya bahagia. Oleh karena itu mungkin akan mengejutkan. Tapi saya juga tidak mengerti. Karena saat saya ditanya oleh tim IT BSI ini, judul Rabu besok apa? Ya tiba-tiba muncul judulnya seperti ini. Religius tapi tidak bahagia. Atas dasar apa? Tentu saja setiap kali ada suatu intuisi, pasti ada latar belakang, ada backgroundnya.
Kenapa judul ini muncul? Judul ini muncul karena ada sejumlah data hasil riset, data hasil penelitian. Saya, latar belakang saya adalah saintis, jadi kalau saya berbicara sesuatu pasti ada dasarnya. Saya membaca survei terbaru yang dilakukan oleh Pew Research Center. Jadi hasil survei terbaru ini dipublishnya pun baru tanggal 9 Agustus 2024. Jadi ini hasil riset yang sangat baru. Riset ini melibatkan 102 negara. Riset ini berlangsung dari tahun 2008 sampai 2023. Berarti riset ini berlangsung selama 15 tahun. Jadi bukan riset yang asal-asalan ini. Orang yang melakukan riset ini bukan peneliti biasa. Dia adalah peneliti senior dari Pew Research Center. Namanya Jonathan Evans. Hasil risetnya apa? Hasil risetnya adalah menempatkan Indonesia pada posisi tertinggi sebagai negara yang paling religius sekaligus paling taat beribadah. Luar biasa ya. Jadi kita bangga. Karena bangsa kita ini ya di seluruh dunia dari 102 negara yang diriset termasuk negara yang paling religius nomor 1 dan paling taat beribadah nomor 1. Ini data. Ya. Dua pertanyaan yang dikemukakan berulang-ulang oleh peneliti Pew Research Center. Pertanyaan pertama tentang pentingnya agama. Pertanyaan kedua tentang intensitas beribadah. Cuma dua pertanyaan besarnya. Jadi pertanyaan yang diajukan itu spesifiknya kira-kira nomor 1 pertanyaannya, seberapa penting agama dalam hidup Anda? Dan yang kedua, seberapa sering Anda beribadah? Jadi pertanyaannya dua ini. Dan ini dikemukakan di 102 negara. Dari hasil riset ini, Indonesia berada di posisi nomor 1. Negara paling religius. Nah ternyata pertanyaan kedua, negara paling taat beribadah pun diraih oleh Indonesia. Nah ini saya kemukakan datanya ya. Paling religius nomor 2 Senegal, nomor 3 Pakistan, nomor 4 Mali, nomor 5 Tanzania, nomor 6 Sri Lanka, nomor 7 Guinea, ya, nomor 8 Honduras, nomor 9 Rwanda, nomor 10 Zambia. Itu 10 negara paling religius di dunia. Dan Indonesia nomor 1, luar biasa. Nah ternyata ada kaitan. Negara yang paling taat beribadah pun ternyata ditempati Indonesia. Nomor 2-nya itu Nigeria. Jadi Senegal tidak termasuk. Ini Senegal ini paling religius tetapi tidak menempati nomor 2 paling taat beribadah. Justru nomor 2-nya adalah Nigeria. Nah yang paling taat beribadah Senegal malah jadi nomor 3. Irak itu nomor 4, Nigeria nomor 5, Chad nomor 6, Kamerun nomor 7, Djibouti nomor 8, Guatemala nomor 9, dan Guinea nomor 10.
Jadi Guinea ini nomor 10 taat beribadah, padahal paling religiusnya nomor 7. Jadi urutannya agak berbeda. Ini data. Data itu harus dianalisis. Karena kita punya pisau analisisnya, yaitu keterampilan berpikir. Apa sih religius itu? Ini kan perlu dijelaskan dulu supaya tidak salah kaprah. Karena belum tentu setiap orang juga mengerti istilah ini. Jadi religius itu adalah sikap dan perilaku patuh pada agama. Itu yang disebut dengan religius. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, religius itu adalah bersifat keagamaan. Bersifat keagamaan. Sehingga seluruh sektor kehidupan itu selalu melibatkan agama. Seluruh sektor kehidupan. Jadi religius itu adalah sifat seseorang yang menyangkut kepercayaannya dengan Tuhan terkait ibadah dan kebutuhan religinya. Secara etimologi, kata religius berasal dari kata religi yang diartikan sebagai agama. Bahkan dalam seni suka ada kan seni religi. Nah, religi itu berarti musiknya dikaitkan dengan agama, ya toh? Kata-katanya, pokoknya semua bersifat keagamaan. Itu namanya religius. Jadi religius secara singkat adalah sifat yang menyangkut keagamaan. Itu namanya religius. Jadi religius itu adalah suatu sikap yang kuat dalam memeluk dan menjalankan ajaran agama serta sebagai cermin dirinya atas ketaatannya terhadap ajaran agama yang dianutnya. Religius adalah suatu keadaan diri seseorang di mana setiap melakukan aktivitasnya selalu berkaitan dengan agamanya. Contoh, supaya gampang ya, dikasih contoh. Bapak Ibu kalau mau bekerja yang beragama Islam, pastikan membaca basmalah. Betul? Nah, memang itu ada perintahnya. Nabi Muhammad sendiri yang memerintahkan, kullu amrin dzibalin la yubda'u bihi basmalah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah putus, tidak menjadi amal. Basmalah itu apa? Basmalah itu menjadi satu ucapan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Suka kan? Suka. Nah, setiap aktivitas kita, apapun itu, mau ke pasar, naik sepeda motor, naik mobil, gitu, pokoknya apapun, selalu melibatkan keagamaan. Dan kita setiap memulai pekerjaan selalu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Suka kan? Suka. Nah, itu religius. Tetapi kok ada data, kenapa orang-orang yang religius tetapi tidak bahagia? Nanti ada datanya. Ini dalam kaitan dengan contoh tadi. Coba sekarang kita kaji sedikit. Bismillahirrahmanirrahim kan artinya, ada yang mengatakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Betul. Ada yang lebih dalam lagi mengartikan atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bagus. Saya memilih yang kedua. Yang kedua dari sisi bahasa lebih tajam. Jadi saat kita melakukan pekerjaan memulai dengan basmalah, berarti kita bertekad, berikrar,
bahwa pekerjaan yang saya lakukan ini dilakukan oleh saya dan saya melakukannya atas nama Allah. Siapa orang yang boleh mengatakan atas nama Allah? Pernah nggak bertanya? Itu yang kosong dalam diri kita. Kita hanya terjebak mengucapkan kalimat itu. Sudah religius itu. Tetapi tidak membangun kesadaran. Makanya Sokrates mengajarkan sebuah metode, yaitu metode bertanya. Sebaiknya apapun yang kamu lakukan dalam hidup, cobalah dipertanyakan dulu. Harusnya kan ada pertanyaan dalam diri kita. Mengapa saya melakukan apapun harus dimulai dengan basmalah? Pernah bertanya? Karena tidak pernah bertanya, sehingga kita melakukan apapun, kita tidak mengerti yang kita lakukan. Tapi kalau bertanya, atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jangan pakai pengasih dan penyayang. Yang pertama aja, atas nama Allah. Kapan saya boleh mengatasnamakan Allah? Satu, kan setidak-tidaknya saya harus kenal dong sama yang saya wakili. Karena kalau bilang atas nama, berarti saya sedang mewakili kan? Kan tidak mungkin orang mewakili seseorang yang dia tidak kenal. Dua, kalau atas nama, berarti seluruh pekerjaan yang dilakukan harus mengikuti perintah yang diwakili. Tidak boleh membuat perintah-perintah baru. Tidak boleh membuat visi dan misi baru. Harus sesuai dengan yang diperintahkan. Ketiga, kan setidak-tidaknya harus ada SK dong kalau kita mewakilinya. Sudah dapat SK dari Allah? Kenal tidak? Ya toh? Perintah yang ditugaskannya tidak tahu. SK-nya juga tidak punya. Tiba-tiba kita mengatakan atas nama Allah. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Nggak boleh. Makanya bismillah itu, kalau dari hurufnya aja, ada ba, ada sin, ada mim, ada Allah. Itu simbolik yang sangat luar biasa. Ba itu adalah Baitullah. Sin itu apa? Sin itu adalah Rasulullah. Mim itu apa? Mim itu adalah ma'rifatullah. Allah, ya Allah. Kalau kita belajar dari huruf-hurufnya saja, itu sudah mengandung makna yang luar biasa. Kapan kita boleh mengatasnamakan Allah? Ketika kita sudah satu, tahu Baitullah. Baitullah, bahasa Arab, artinya rumah Allah. Sudah tahu alamat Allah? Alamatnya aja nggak tahu, tiba-tiba mengatasnamakan Allah. Kan Allah sudah ngasih alamat di Quran. Allah bilang di Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku bersamamu dimanapun kamu berada.
Alamat bukan? Jelas sekali Allah ngasih alamat. Aku bersamamu. Jadi Allah itu bersamamu, 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 bersamamu. Kalau Allah bilang aku bersamamu, berarti kalau kita yang bicara, oh ternyata Allah bersamaku. Di mana alamat Allah? Di aku. Di sini. Sebegitu jelas alamat Allah, tapi kita tidak pernah ada pertanyaan. Sedekat itu saya dengan Allah, tapi kok saya tidak merasakan kehadirannya? Kok saya tidak menyaksikannya? Ada hijab apa antara saya dengan Allah? Pernah bertanya begitu? Gak pernah. Lempeng aja. Jadi pantas kalau kita hanya mencapai religiusitas, hanya mencapai tingkatan religius, kelihatan seperti melibatkan agama, tetapi tidak melibatkan kesadaran. Apalagi ketika yang diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berat sekali kalimat itu. Berarti apapun yang saya kerjakan harus atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Syarat saya bisa mewakili Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berarti saya harus bisa memiliki sifat Dia, pengasih dan penyayang. Kalian suka lupa ya? Pergi dari rumahnya Bismillahirrahmanirrahim. Pakai mobil keluar dari rumah. Ada orang yang sedang menurunkan penumpang saja di jalan. Tidit, tidit. Ada orang yang menghalangi di jalan, langsung nyolot. Keluar kata-kata yang menjijikan. Jadi yang diucapkan tadi itu sudah tidak terbawa lagi ke dalam kehidupan. Sebetulnya siapa yang sedang diwakili? Allah atau ego kita? Allah atau diri palsu kita? Maaf, kebanyakan setelah mengucapkan itu kita lepas tanggung jawab. Yang dibawa oleh kita adalah keakuan kita. Yang dibawa oleh diri kita adalah ego kita. Yang dibawa oleh diri kita adalah diri palsu kita. Itu yang nampak dalam kehidupan kita. Paham ya? Teruskan dulu. Ini baru ngaji bismillah aja permukaannya sudah masuk. Karena kita ini terbiasa. Yang dipikirkan oleh kita, yang penting saya dapat pahala nanti. Yang diperbaiki bukan bagaimana esensi Bismillahirrahmanirrahim nyata dalam perbuatan. Yang diperbaiki hanya bagaimana cara membacanya. Ba, sin, bis, bis. Awas, mil ada kasroh. Itu menghadapi lam. Itu tarkik bismillah lah. Dan kalau kita sudah memperbaikinya dengan sebagus itu, merasa kita sudah selesai beragama. Di titik itu kita berhenti. Betul? Tidak ada rasa penasaran untuk bertanya lebih lanjut. Mengapa saya melakukan apapun harus atas nama Allah? Oh, karena saya datang ke dunia ini diutus oleh Allah. Oh, karena saya ini didatangkan ke dunia untuk melaksanakan visi dan misinya Allah. Oh, saya datang ke dunia ini
Karena saya direncanakan Allah untuk tujuan Allah. Saya datang ke dunia ini untuk kesenangan Allah, Sang Pencipta saya. Saya datang ke dunia ini untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Saya datang ke dunia ini untuk menjadi pelayan Allah, melayani orang-orang yang butuh pertolongan Allah. Gitu enggak? Gak gitu ngajinya. Jadi jangan heran ya, kita udah masuk nih nanti ke data yang kedua. Religius itu adalah suatu keadaan diri seseorang di mana setiap melakukan aktivitasnya selalu berkaitan dengan agamanya. Sudah dikaitkan aktivitas dengan agamanya, sudah dikaitkan, itu sudah religius. Jadi religius seseorang tidak hanya diwujudkan melalui aktivitas ritual saja, tetapi dilihat dalam berbagai aktivitas lain. Dan kita sangat yakin kalau hasil riset dari Pew Research Center ini akurat. Karena saya juga sudah jalan-jalan ke negara-negara yang lain. Kalau soal religiusitas, kayaknya betul bangsa kita nomor 1. Ya toh? Begitu ada orang meninggal langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Religius itu. Tapi kalau ditanya, kenapa Anda baca itu? Nah, mulai bingung. Betul nggak? Padahal ayatnya jelas di Quran. Apabila ada musibah, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Awas ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu diucapkan saat ada musibah. Kan harus ditanya dulu, apakah orang meninggal itu musibah? Pernah nanya? Pernah nanya? Saya mau nanya, apakah orang meninggal itu musibah? Bukankah orang mati itu dia mencapai puncaknya kehidupan? Dan mati itu bukan akhir dari kehidupan. Bukankah orang mati itu mencapai pembebasan? Dia dibebaskan dari penderitaan penyakitnya, dibebaskan dari kelelahan fisiknya, dibebaskan dari segala masalah-masalah dunianya, dan dipulangkan kepada Allah ke pangkuannya. Bukankah itu harusnya? Pulang kampung itu adalah kesenangan. Bukannya pulang kampung itu adalah sukacita dan kebahagiaan. Dan kenapa sampai hari ini kita menempatkan meninggal itu sebagai musibah? Dari mana pikiran kita itu datang? Dari kebanyakan orang melakukannya. Makanya kebohongan yang diulang-ulang lama-kelamaan dianggap sebagai kebenaran. Saking banyak pengulangannya. Di Amerika ada satu riset. Kan susu itu ada 2 macam. Ada susu yang berwarna putih, ada susu yang berwarna coklat. Dikatakan kepada mereka, susu yang berwarna putih berasal dari sapi yang berwarna putih. Dan susu yang berwarna coklat berasal dari sapi yang berwarna coklat. Dan itu diajarkan berulang-ulang. Lalu Amerika negara maju, masyarakatnya percaya kalau susu yang berwarna coklat berasal dari sapi yang berwarna coklat. Jadi saya waktu kecil, paman saya itu sopir. Bagian nganterkan teh dari perkebunan ke Tanjung Priuk. Saya kalau malas sekolah karena pelajarannya itu aja. Jadi saya tanpa seizin ibu saya di jalan aja pakai seragam. Begitu paman saya lewat, saya ngikut ke Tanjung Priuk. Main layangan Tanjung Priuk. Jadi kalau pelajaran udah bosan, karena itu aja pelajarannya. Sementara otak saya ini selalu menuntut yang baru. Makanya bapak saya nggak marah, karena saya selalu ranking 1 walaupun bolos.
Kalau ditanya saya bisa. Kakak saya, adik saya kalau diajarin ngaji nggak apal-apal. Tapi kalau saya jogol aja di masjid sampai tikar hancur. Tapi kalau ditanya bacaan Quran, saya bisa jawab. Makanya bapak saya nggak pernah pusing ngurusi saya. Saking seringnya saya dibawa paman saya, setiap kali paman saya itu pergi ke Tanjung Priuk, itu pasti lewat Padalarang. Itu lewat kios-kios yang jualan tape, peyem sampe, ya, peyem sampe. Jadi saya diajarkan oleh paman saya dari kecil, bagaimana cara bikin peyem, Mang? Gini cara bikin peyem. Jadi pohonnya itu dipatahkan, ya, kemudian ditebang, kemudian si pohon yang sudah ditebang itu dikasih ragi kata paman saya di atasnya. Ditunggu seminggu baru dicabut, itu jadi peyem. Itu ngakar di otak saya. Iya. Itu waktu SD itu. Itu bahaya kan pelajaran yang salah. Karena diulang-ulang. Dan paman saya ngomongnya serius. Gak ada bodor-bodornya. Makanya saya ketika tanya cara bikin peyem, caranya begitu. Jadi pohonnya dipangkas, kemudian dikasih ragi katanya di situ. Dan saya tidak pernah melakukannya. Dan saya percaya bikin peyem seperti itu. Pokoknya kalau sudah seminggu nanti dicabut, itu sudah jadi peyem kata paman saya. Bahayanya ketika kebohongan diulang-ulang, lama-kelamaan dianggap kebenaran. Coba cek semua yang disebut kebenaran oleh kita. Jangan-jangan itu kebohongan. Saking banyak pengulangannya, frekuensinya, kita menganggap itu sebagai kebenaran.